Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sofia Wahyu Purwati. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Kedungbreng, Kabupaten Lamongan. Sebagai guru pendidikan Pancasila, saya ingin mengubah paradigma bahwa pendidikan Pancasila itu menjenuhkan dan membosankan, sehingga para peserta didik tidak berminat untuk belajar pendidikan Pancasila. Padahal pendidikan Pancasila itu sangat penting untuk menumbuhkan karakter baik pada peserta didik. Peserta didik lebih tertarik pada pelajaran lainnya seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak asing lagi dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan bapak pendidikan di Indonesia dan salah satu tokoh pendidikan inspirasi saya untuk mengubah mindset para peserta didik tentang pembelajaran pendidikan Pancasila yang membosankan dan tidak menarik menjadi pembelajaran yang menyenangkan melalui inovasi pembelajaran. Karena kunci keberhasilan dalam pembelajaran terletak pada guru. Dari situlah kemudian saya tergerak untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Proses pembelajaran ini mengkolaborasikan antara bermain dan belajar. Karya inovasi ini kemudian saya berikan nama Bunga Bentuk Negara. Mengapa saya berikan nama Bunga Bentuk Negara? Karena materi atau konten pada pembelajaran kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan. Pemberian ice breaking di sela pembelajaran juga saya rasa sangat diperlukan agar peserta didik merasa rileks dan fresh sebelum memulai pembelajaran, sehingga mereka merasa senang ketika menerima pelajaran dengan memanfaatkan Smart TV yang ada di kelas masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah menyiapkan bahan yang terdiri dari foam bekas, plastik hitam, dan karet gelang untuk membuat butik bunga, dan kertas warna kuning serta double tip untuk membuat dan menempelkan mahkota bunga agar dapat menempel pada butik bunga. Cara membuatnya pun sangat sederhana karena kita tinggal membungkus foam bekas dengan plastik hitam dan ditali menggunakan karet gelang. Untuk membuat mahkota bunganya, kita tinggal membuat pola mahkota bunga dan mengguntingnya sesuai dengan selera kita. Dalam permainan bunga bentuk negara ini, ada langkah-langkah atau aturan main yang dilakukan. Pertama, saya menjelaskan aturan bermain dan belajar pada pertemuan kali ini kepada para peserta didik. Kedua, guru membagikan mahkota bunga yang nantinya akan diisi oleh pertanyaan dari peserta didik tentang materi yang belum dipahami untuk didiskusikan bersama-sama. Ketiga, guru menunjuk peserta didik secara acak dengan aturan main. Setelah kelipatan 3, peserta didik harus mengucapkan kata yang berhubungan dengan clue yang telah diberikan oleh guru. Peserta didik yang terlalu lama berpikir akan mendapatkan tantangan. Tantangan tersebut berupa mengambil satu buah mahkota bunga yang berisi pertanyaan untuk dijawab dan diberikan penguatan oleh peserta didik yang lain, sehingga kelas menjadi hidup dan peserta didik merasa antusias untuk mengikuti pembelajaran. Dalam penerapan karya inovasi ini, saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM dan YouTube sebagai sarana untuk membagikan informasi tentang konten atau materi yang saya berikan. Menurut saya ada beberapa manfaat atas karya inovasi saya. Antara lain adalah yang pertama terkait dengan permainan yang saya pilih.
Permainan ini mengharuskan peserta didik untuk fokus dan konsentrasi ketika sedang bermain. Karena apabila peserta didik tidak fokus atau konsentrasi, maka peserta didik tersebut akan berpikir lambat dan mendapatkan sebuah tantangan untuk menjawab pertanyaan, sehingga peserta didik merasa antusias dan bersemangat ketika pembelajaran berlangsung. Kedua, terkait dengan pertanyaan yang harus dibuat oleh peserta didik, maka akan mendorong literasi peserta didik dan menumbuhkan rasa ingin tahu serta kemampuan bernalar kritis peserta didik dalam mendapatkan materi saat pembelajaran. Sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka yang sedang kita jalani saat ini. Dan yang ketiga, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ketika pembelajaran berlangsung, para peserta didik tampak bahagia dan bergembira serta berantusias, sehingga itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai guru. Karena seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian karya inovasi yang telah saya lakukan, semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam transformasi pendidikan Indonesia menuju lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.